sehat dan bahagia. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik bukan? Luar biasa. Anak-anak, siapa di antara kalian pernah mendengar kisah Bodhisattva Sumedha? Belum? Tidak masalah. Kali ini kita akan mencari tahu kisah Bodhisattva Sumedha, macam-macam Bodhisattva, dan Bodhisattva Sumedha termasuk kategori Bodhisattva apa. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu mendeskripsikan Panyadika Bodhisattva, Sadadika Bodhisattva, dan Wiryadika Bodhisattva. Anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar? Mari belajar bersama saya, Ibu Brui Mutamang. Namo Buddhaya. Pada 4 Asangkaya dan 100.000 kapa yang lalu, di kota Amarawati yang makmur, lahirlah anak lelaki Brahmin kaya bernama Sumedha. Setelah kematian orang tuanya, Sumedha mewarisi kekayaan melimpah. Sumedha mempelajari dan menguasai ketiga kitab Weda. Ia merenungkan tentang penderitaan kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian, serta ketidakmampuan membawa kekayaan setelah mati. Timbul keinginan kuat untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan mencari pembebasan. Setelah mendapat izin Raja, Sumedha mengumumkan dan melaksanakan pemberian dana besar-besaran seluruh kekayaannya kepada masyarakat. Usai berdana, Sumedha segera menuju pegunungan Himalaya, menemukan kubuk daun kosong di tepi sungai dekat Gunung Dhammika dan memutuskan untuk tinggal di sana. Ia melepaskan pakaian awam, mengenakan jubah serat, dan memulai kehidupan bertapa. Sumedha menyadari bahaya pikiran buruk atau nafsu indriawi, niat buruk, kekejaman, dan melatih untuk tidak melekat pada batin dan jasmani, sehingga ia meninggalkan gubuk dan berdiam di kaki pepohonan. Setiap pagi ia pergi ke desa untuk menerima dana makanan dari penduduk yang dengan gembira memberikannya. Sumedha memutuskan untuk hanya mengonsumsi buah-buahan yang jatuh dari pohon. Ia bermeditasi tanpa henti dalam 3 postur, duduk, berdiri, berjalan, tanpa berbaring. Pada akhir hari ke-7, ia mencapai 8 penyerapan meditatif dan 5 kekuatan adi biasa. Suatu hari, saat Buddha di Pangkara dengan 400.000 arahanta pengikutnya mendekat, Sumedha sedang memperbaiki jalan berlumpur dan belum selesai mengerjakannya. Sumedha bertekad untuk tidak membiarkan Buddha dan rombongannya melewati lumpur dan memutuskan untuk berbaring menelungkup di atas lumpur agar tubuhnya menjadi jembatan. Saat berbaring, timbul tekad yang kuat untuk menjadi Buddha Mahatau dan membebaskan semua makhluk dari samsara daripada mencapai arahat seorang diri. Seorang gadis Brahmin bernama Sumita mempersembahkan 5 tangkai teratai kepada petapa Sumedha dan menyatakan keinginannya untuk menjadi pendampingnya dalam mencapai kesempurnaan menjadi Buddha. Anak-anak, Bodhisattva sendiri dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, Panyadika Bodhisattva adalah calon sama Sambuddha yang memiliki panya atau kebijaksanaan kuat. Untuk mencapai kebuddhaan, ia harus melaksanakan dan memenuhi paramita atau faktor-faktor yang diperlukan untuk mencapai kebuddhaan sekurang-kurangnya selama 4 asangkaya kapa dan 100.000 kapa. Yang kedua adalah Sadadika Bodhisattva, merupakan calon sama Sambuddha yang memiliki sada atau keyakinan kuat. Untuk mencapai kebuddhaan, ia harus melaksanakan dan memenuhi paramita sekurang-kurangnya selama 8 asangkaya kapa dan 100.000 kapa. Yang ketiga, Wiryadika Bodhisattva adalah calon sama Sambuddha yang memiliki wirya atau semangat yang kuat. Untuk mencapai kebuddhaan, ia harus melaksanakan dan memenuhi paramita
sekurang-kurangnya selama 16 asangkya kapa dan 100.000 kapa. Seorang bodhisattva mengawali karirnya dengan membuat pernyataan atau abhinihara karana atau mula pranidhana di depan seorang Sama Sambuddha bahwa ia berkehendak menjadi seorang Sama Sambuddha demi kesejahteraan dan kebebasan semua makhluk. Abhinihara karana akan efektif bila 8 syarat dapat dipenuhi, yaitu calon harus seorang manusia, laki-laki, mempunyai kemampuan untuk menjadi arahat pada kehidupan itu, sebagai petapa pada waktu memberikan pernyataan, ia harus menyatakan pernyataannya di depan Sama Sambuddha, ia harus telah mencapai tingkat-tingkat jana, ia bersedia mengorbankan segala sesuatu termasuk dirinya sendiri, dan pernyataannya adalah teguh, tak tergoyahkan. Buddha Gautama pada kehidupannya yang lampau ketika beliau hidup sebagai pertapa Sumedha, abhinihara karananya dinyatakan di depan Sama Sambuddha di Pangkara di Amaravati. Sama Sambuddha setelah mendengar abhinihara karana, ia melihat masa yang akan datang. Bila mana ia puas, maka ia menyatakan bahwa tekad tersebut akan terpenuhi. Pernyataan Sama Sambuddha ini disebut Vyakarana. Vyakarana ini akan dilakukan pula oleh para Buddha kepada bodhisattva ketika mereka bertemu. Selanjutnya, bodhisattva melakukan penyelidikan tentang syarat-syarat yang perlu ia penuhi demi tercapainya kebuddhaan atau Buddha Karana Dhamma yang sesuai dengan kebiasaan para bodhisattva yang lampau. Anak-anak, dari pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa ada 3 macam bodhisattva, yaitu Panyadika bodhisattva, Sadadika bodhisattva, dan Wiryadika bodhisattva. Seorang bodhisattva mengawali karirnya dengan membuat pernyataan atau abhinihara karana atau mula pranidhana di hadapan Sama Sambuddha sebelumnya. Sumedha menyatakan abhinihara karana di hadapan Sama Sambuddha di Pangkara di Amaravati. Bodhisattva Sumedha sendiri termasuk dalam Panyadika bodhisattva. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi Bodhisattva Sumedha? Jika belum, silahkan kalian baca kembali materinya dan tonton ulang videonya di LMS Pergabi. Selanjutnya silahkan kerjakan latihan soal dan penilaian. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup bahagia.